Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie Ruiz. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus, the greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah, it's the greatest time of the year. Shalom seluruh jemaat Setrimana, sungguh sangat senang sekali karena pada bulan Desember akan ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh Gereja Setrimanahan. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencatat setiap pengumuman yang akan saya sampaikan. Agenda yang pertama yang akan dilaksanakan di Gereja Setrimanahan adalah malam Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 pada jam 7 malam. Dan ibadah malam Natal hanya akan dilaksanakan secara online. Saya ulangi, ibadah malam Natal kita hanya akan dilaksanakan secara online. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri di rumah masing-masing beribadah bersama-sama dengan Gereja Setrimanahan. Dan kami mendorong untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan yang pertama, lilin untuk candlelight. Lalu yang kedua, silahkan mempersiapkan makan malam yang akan dilaksanakan setelah ibadah selesai. Dan ada challenge yang menarik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nathanael, silahkan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu untuk keluarga Setrimanahan. Akan diadakan challenge untuk malam Natal kita. Yang pertama, akan diadakan selfie challenge. Nanti setiap keluarga Setrimanahan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara boleh mengambil foto selfie di depan layar waktu kita ibadah. Itu juga boleh. Nanti bisa diupload ke dalam media sosial kita. Terkhusus untuk Instagram bisa menggunakan hashtag Malam Natalku. Ingat ya, harus pakai H. Malam Natalku, dan jangan lupa di-tag ke dalam IG Setrimanahan 233. Kemudian jangan lupa Instagramnya jangan dikunci tapi harus dibuka supaya kami bisa menilai. Akan ada hadiah menarik untuk yang menang. Kemudian challenge yang kedua untuk teman-teman yang suka komen-komen waktu ibadah live, waktu ibadah online malam Natal kita, boleh komentar di live chat kita. Nanti akan dicari 2 dengan komentar yang paling menarik tentang malam Natal dan komentar yang terkece untuk malam Natal. Jadi akan ada hadiah juga untuk teman-teman yang beruntung. Untuk teman-teman youth yang perantauan kayak saya, tenang aja. Malam Natal teman-teman bisa datang ke gereja, tapi dengan syarat harus mendaftar kepada ketua Connect Group yang ada. Sekali lagi untuk teman-teman perantauan yang single, bisa datang ke gereja. Kita akan sama-sama merayakan malam Natal dengan melakukan pendaftaran kepada ketua Connect Group yang teman-teman ikuti. Itu saja pengumuman dari saya kembalikan kepada Rebecca. Dan selanjutnya agenda kita adalah perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Wow, semangat sekali, dan ibadah kita hanya akan dilakukan secara on-site. Saya ingatkan bahwa ibadah tanggal 25 hanya dilakukan secara on-site. Dan kami juga membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di dalamnya. Karena kursi yang sangat terbatas, link pendaftaran bisa teman-teman akses di bawah ini, atau juga bisa menghubungi nomor WA admin Gereja Setrimanahan, dan admin akan membantu teman-teman Bapak Ibu Saudara untuk mengisi atau mendaftarkan diri dalam acara kita.
Dan agenda yang terakhir yang akan dilaksanakan oleh Gereja Sitrimanan adalah ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember yang akan dilaksanakan pada jam 7. Dan ibadah malam tahun baru hanya akan dilaksanakan secara online saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana dengan ayat yang biasa dibagikan pada ibadah akhir tahun? Ayat emas akan dibagikan pada ibadah perdana di Gereja Sitrimanan tanggal 3 Januari 2021. 2 kali ibadah, ada ibadah pagi jam 9 dan ada ibadah jam 11 siang. Oleh sebab itu kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalamnya. Demikian pengumuman saya. Tuhan Yesus memberkati, jangan sampai ketinggalan dalam setiap acara-acara yang dilaksanakan di Gereja Sitrimanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Sitrimanan, kita akan sama-sama memuji Tuhan, kesukaan lagi dunia. Kesukaan
lemah, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkit dan bersorak serak, bermaklukan kabar baik, lahir Kristus ajar, kita surga bergembira, lahir Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya janji-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, bahwa janji-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur buat janji-Mu, Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal rancangan-Mu. Sungguh indah dalam hidup
Indonesia. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, Tuhan bekerja atas bangsa kami, Tuhan berkarya atas bangsa kami percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan Tuhan kerjakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa sulit seperti ini Tuhan, pertolongan Tuhan datang dari surga untuk bangsa kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan, Allah sumber segala-galanya yang bisa membalikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang rasanya kita kembali dalam ibadah minggu hari ini. Dan tanpa terasa sudah sedikit lagi kita akan merayakan Natal dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, saya berdoa dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara di rumah yang menyaksikan ibadah online ini pasti ada dalam keadaan yang luar biasa, sehat karena kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bolehkah kita berdoa terlebih dahulu? Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati ibadah secara online ini. Kami tahu ada sukacita yang mengalir, ada berkat yang mengalir, bahkan ada pewahyuan baru yang akan kami dengarkan pada hari ini, yang akan menolong setiap kami untuk kami boleh hidup dalam kemenangan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Denso di awal bulan Desember ini, bahwa sepanjang bulan Desember menjelang akhir tahun ini kita akan banyak membahas seputar tentang visi dan juga nilai daripada Sitri Manahan. Dan minggu lalu saya sudah membahas kepada kita semua bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai atau menggapai visi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan bicara tentang value atau nilai. Memang kita akan spesifik kepada nilai daripada Sitri Manahan, tetapi saya berdoa supaya berita hari ini juga akan menolong setiap Bapak Ibu Saudara untuk mulai berpikir atau mulai melihat, mengevaluasi diri. Sebenarnya selama ini nilai-nilai seperti apa yang Bapak Ibu Saudara hidupi dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Karena yang saya tahu, tanpa nilai, tentunya nilai yang berdasarkan kepada firman Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang hampa, tanpa tujuan, gampang diombang-ambingkan, dan orang akan melihat hidup kita sebagai hidup yang biasa-biasa saja. Padahal bukankah Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya boleh memiliki hidup yang luar biasa, yang mencapai kemaksimalan? Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar pada pagi ini, value atau nilai-nilai. Nah, bicara tentang value, kenapa hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara? Karena begini, ketika Tuhan menaruhkan visi dalam diri kita, maka untuk mencapai atau perjalanan menuju visi itu, kita perlu yang namanya misi atau kendaraan untuk mencapai visi tersebut. Dan kita semua tahu bahwa kemarin sudah saya singgung, dalam Sitri Manahan kita punya yang namanya misi, yaitu 3M. Yang pertama adalah mengundang, yang kedua memuridkan, dan yang ketiga adalah mengutus jiwa-jiwa lewat connect group.
Sehingga boleh dikatakan yang namanya connect group ini adalah hal yang sangat penting, karena lewat connect group lah setiap jemaat Tuhan atau setiap kita dibawa untuk sampai kepada visi yang Tuhan berikan. Dan ada 3 caranya kemarin, yaitu pertama connect to God, connect to people, connect to church, di mana semua itu bisa kita dapatkan ketika kita tergabung di dalam connect group. Nah, selain kita punya kendaraan, namun dalam perjalanan ini kita juga perlu memiliki yang namanya rambu-rambu. Dalam hal ini adalah nilai. Nilai-nilai inilah perlu kita miliki dalam hidup sehingga Bapak Ibu Saudara menjalani hidup menuju kepada visi yang Tuhan berikan itu ada rambu-rambunya, ada tata caranya, begitu ya. Dan ini akan kita bahas sama-sama. Bicara tentang nilai Bapak Ibu Saudara, nilai itu secara sederhana begini, sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai, penting bagi kita, dan kita menghidupinya. Dan nilai ini ketika kita pegang, maka akan mengidentifikasikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita perlu melihat dalam hidup ini apa yang penting, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini dan kita mau hidupi, dan inilah yang akan menjadi sesuatu yang menempel atau melekat dalam diri kita dan orang bisa lihat hal tersebut. Nah, Gereja Sitri Manahan punya 4 value dan tidak menutup kemungkinan bahwa value ini akan terus bertambah. Kenapa? Karena hidup yang menarik, hidup yang excited adalah hidup yang selalu menambahkan nilai. Amin Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita akan sama-sama bahas 4 nilai yang ada di Sitri Manahan. Yang pertama adalah nilai kehambaan atau servanthood. Nah, bicara tentang nilai kehambaan ini adalah sebuah sikap hati yang menyadari bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri tetapi untuk melayani. Nah, dalam konteks yang saya bicarakan ini bukan hanya sekedar kita ada di gereja lalu kita harus punya hati hamba, tetapi dalam hidup sehari-hari. Ingat bahwa visi gereja kita adalah bagaimana setiap jemaat Tuhan itu digiring untuk mencapai kemaksimalan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan di dalam pekerjaan. Dan kalau kita mau maksimal, maka hal pertama yang perlu kita hidupi adalah kita perlu punya hati hamba. Dalam keluarga kita punya hati hamba, dalam pekerjaan kita perlu untuk punya hati hamba, bahkan di dalam pelayanan dan pekerjaan pun kita perlu untuk memiliki hati hamba. Hatinya itu cenderungnya untuk melayani. Suami-suami kepingin untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan istri dan anak-anak. Istri juga demikian, mau melayani apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh anak-anak dan suami. Di pekerjaan kita mau untuk melayani apa yang menjadi visi atau tujuan dari perusahaan di mana kita bekerja. Di pelayanan apalagi kita mau untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, bagi Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bahwa kesadaran bahwa hidup kita ini bukan untuk diri sendiri tapi untuk melayani. Nah, bicara melayani, maka di situ ada unsur memberi yang sangat kuat. Kita mau memberi, kita mau melepaskan untuk kepentingan dan manfaatnya bagi orang lain. Nah, kalau kita mau melihat, maka sikap dari orang yang punya hati hamba itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang saya pelajari, maka orang-orang yang memiliki hati hamba, dia akan hidup hanya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Sebagai contoh, kisahnya adalah siapa? Maria. Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika Maria mendapatkan sebuah tugas, sebuah visi, sebuah mimpi yang besar dari Tuhan, di mana dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Ini adalah satu pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang sangat berat untuk Maria. Dan saya pikir siapapun yang dapat tugas ini pasti merasa, oh this is too heavy, ini berat buat saya. Tetapi perhatikan, ketika Maria menerima hal itu karena dia punya nilai dalam hidupnya, yaitu hati hamba, maka dia mau untuk menerima, karena bagi dia
hidup melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada hidup untuk kesenangan atau kepentingan dia sendiri. Itu sebabnya dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-38 dikatakan apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi orang-orang yang punya hati hamba, dia akan selalu berkata bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan di sini bukan bicara Bapak Ibu Saudara harus jadi full timer, harus jadi pendeta, harus jadi guru Injil, bukan. Tapi setiap kita yang menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah, bahwa kita ada oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Lalu kita mau mengambil tanggung jawab hidup dalam kemaksimalan lewat gereja Siti Manahan, maka hati hamba ini berbicara tentang apa? Kita mau untuk berkata kehendak Tuhan itu yang di depan. Melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan itu yang lebih penting. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya hati hamba. Dia bisa menahan diri dari apa yang menjadi keinginannya. Dan dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang punya hati hamba sudah pasti dia punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu manifestasinya seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Mengutamakan kepentingan orang. Kerendahan hati itu bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita dikoreksi kita mau menerima. Ketika orang memberikan masukan kepada kita, kita mau menerima, itu kerendahan hati. Bahkan ketika kita ditegur, kita mau menerima teguran itu sebagai sebuah pelajaran. Ini adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Tidak mempertahankan hak, tidak mempertahankan harga dirinya sebagai seorang pribadi. Tetapi dia mau melihat setiap kejadian dalam hidupnya itu sebagai sebuah rencana Tuhan. Dia tidak berontak dan dia bisa berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku. Ini adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Orang yang punya rendah hati juga apa? Mereka mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Enggak menyimpan marah, enggak menyimpan dendam, tapi gampang untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah orang yang punya kerendahan hati. Dan yang ketiga, suka diajar dan mau untuk mengajar. Nah ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba itu suka untuk diajar. Tidak merasa bahwa dirinya sudah tahu, tidak merasa bahwa dirinya sudah pintar dan mengerti, tapi dia masih mau memberi telinganya untuk menerima masukan dan belajar secara terus-menerus. Di mana usia atau pengalaman hidup tidak akan menghalangi dia untuk menerima sesuatu yang baru, yang perlu untuk dia dapati dalam hidup ini. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara betapa sulitnya saya ketika masa pandemik ini harus beradaptasi dengan gadget, dengan aplikasi, mau rapat harus tahu beberapa aplikasi dan sampai hari ini saya masih belajar. Saya minta tolong sama Rebecca, saya minta tolong sama Nael karena ada hal-hal yang saya nggak ngerti. Kalau ngomong senior Bapak Ibu Saudara, rasanya saya udah senior dibanding mereka-mereka. Tapi ketika saya mau praktek hal ini, maka saya terus belajar. Mungkin mereka juga ngajarin saya udah kesel juga ya. Aduh Kak Loli kok gak bisa-bisa sih ganti background Zoom gitu ya. Kenapa mesti panggil terus setiap kali mau ada Zoom. Mungkin begitu Bapak Saudara. But ini penting. Kalau kita punya kerendahan hati, kita gak akan merasa bahwa kita udah tahu semuanya. Tapi kita mau untuk diajar. Namun selain kita mau diajar, kita pun mau mengajarkan kepada orang lain. Ini hati hamba. Di mana ilmu pengetahuan apa yang kita tahu itu tidak akan kita keep sendiri, kita simpan sendiri dengan tujuan supaya saya yang paling pinter, saya yang paling ngerti, saya yang paling bisa di tempat ini. Kita nggak mau kasih, kita nggak mau bagi buat orang lain. No. Orang yang punya hati hamba dia gak akan takut ketika ada orang lain yang lebih pintar daripada dia. Orang yang punya hati hamba tidak akan takut dengan persaingan. Orang yang punya hati hamba dia akan begitu aman sebab bagi dia ketika dia melakukan sesuatu ini bukan tentang saya tetapi ini tentang Tuhan dan tentang tempat di mana saya sedang bekerja dan melayani. Mau mengajar. Ketika melihat ada orang yang mengalami kesulitan, orang yang punya hati hamba akan dengan luwes,
akan dengan tenang dan santai easy menawarkan bantuan dan berkata, what can I help? Apa yang bisa saya bantu? Bukan hanya ngelirik-ngelirik dari jauh lalu mulai ngerasain dan bilang, begitu aja kok gak tahu. Amin Bapak Saudara. So ini adalah value yang pertama, bahwa di tempat ini, di Sri Manahan, kita akan diajar untuk kita punya hati hamba. Di mana kita menyadari bahwa hidup ini bukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak saya, tapi hidup ini untuk melayani atau memberi bagi orang lain. Yang kedua, pelayanan itu adalah kehormatan. Selepas kita menyadari bahwa kita harus punya hati hamba, maka yang kedua, setiap kita perlu menyadari bahwa pelayanan itu adalah kehormatan. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, melayani bukan hanya bicara tentang kita di mimbar, kita di gereja, kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bukan. Tapi bicara tentang pelayanan ini bicara tentang sebuah sikap hati kita, di mana apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, baik di dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, respon atau sikap hati kita itu adalah kita mau selalu memberi yang terbaik, melayani bagi orang lain. So kalau kita tahu itu, kita perlu maju lagi itu melihat bahwa pelayanan apapun yang saya lakukan ini adalah kehormatan daripada Tuhan. Dengan kata lain, pelayanan adalah kehormatan bicara tentang menyadari bahwa kemampuan dan kesempatan untuk melayani bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Without Him, we are nothing. Bapak Ibu Saudara, sadari ini. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara masih bisa punya usaha dan bisa memberikan pelayanan bagi pelanggan Anda, maka itu sebenarnya adalah kehormatan daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih bisa bekerja mengajar di sekolah, bukankah itu bentuk pelayananmu? Dan kau harus tahu bahwa itu adalah kehormatan. Satu kali saya pernah duduk merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara, dan waktu saya renungkan, ketika itu begini, saya ada jadwal melayani di sebuah tempat yang menurut saya tempat itu terlalu besar bagi saya. Orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang menurut saya butuh pembicara yang jauh lebih pintar, yang lebih senior, yang lebih berkarisma, lebih diurapi daripada saya. Tetapi saya diizinkan Tuhan untuk melayani di tempat itu. Nah pada saat saya sedang belajar, saya sedang menyiapkan materi-materi saya sambil merenung. Dan saya diingatkan Tuhan oleh nilai gereja ini bahwa ini pelayanan adalah kehormatan. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, waktu saya mulai melihat flashback apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya lewati bersama dengan Tuhan, saya menangis dan saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya Engkau bisa kirim siapa saja ke tempat itu. Orang yang jauh lebih pintar, orang yang jauh lebih senior, diurapi, berkarisma daripada aku untuk berdiri di situ. Tetapi ketika Engkau menempatkan aku untuk ada, bukankah kesempatan itu Tuhan yang bukakan? Pintu itu Tuhan yang bukakan. Sekalipun saya sudah punya juga jam terbang berbicara, tetapi saya mengerti betul bahwa kalau sampai ada kesempatan itu bukan karena saya, tetapi dari Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, mari mulai melihat, kalau sampai hari ini kita masih bekerja, itu karena Tuhan yang bukakan jalan, bukan karena kita mampu atau kita pintar. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini masih bisa duduk sekolah dengan baik, percayalah bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau masih bisa sekolah. Yang putus sekolah di luar sana banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa menjalankan usaha di tengah-tengah masa pandemik seperti begini, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Tetapi lihat bahwa kalau masih bisa berjalan sampai hari ini, itu adalah kesempatan dan favor yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa tetap melayani dalam hidup ini.
Oleh sebab itu orang-orang yang menyadari bahwa pelayanan adalah kehormatan, maka yang muncul dalam dirinya adalah yang pertama, setia. Setia. Dia gak akan gampang untuk melepaskan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dia gak akan gampang untuk melepas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Tapi dia akan pegang terus. Dia pegang tanggung jawab itu, dia lakukan dengan baik dan dia setia. Ini adalah orang yang melihat pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan. Gak gampang mundur, gak gampang ngambek, gak gampang menyerah. Yang kedua, orang yang melihat bahwa pelayanan itu adalah kehormatan, dia akan sungguh-sungguh ketika mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Gak ada namanya separoh, seperapat, enggak. Tapi selalu sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia punya sikap ini, disinilah kemaksimalan dalam hidupnya itu akan tampak, terlihat, terpancar di hadapan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari lihat pelayanan itu adalah kehormatan. Yang ketiga, oke, ayatnya Kolose 3:23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita melayani memang wujud Tuhan gak kelihatan. Tapi Kolose, Rasul Paulus bilang apa? Ayo sekalipun Tuhan yang gak kelihatan. Nah itu loh bahasanya. Sekalipun Tuhan tuh gak tampak ketika kamu sedang bekerja di kantor, melayani, sedang berdoa di ruang yang tertutup, sedang belajar online di balik laptop atau komputermu. Sekalipun Tuhan yang gak kelihatan, tapi lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati. Karena actually Tuhan melihat kita. Dan itu adalah kehormatan daripada Tuhan. Yang ketiga, teamwork. Sri Manahan menyadari bahwa saya perlu orang lain untuk mencapai visi. Saya butuh orang lain untuk mencapai kemaksimalan dalam hidup ini. Saya gak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Minggu lalu udah saya jelaskan hal ini. Jadi teamwork ini adalah nilai. Sehingga kita bisa berkata we are nothing without them. Superman is death di Sri Manahan. Gak ada yang namanya orang yang paling menonjol. Makanya Bapak Saudara kalau datang, kita selalu, Bapak Saudara akan selalu lihat ayat di samping yang mengatakan Y330. Masih ingat? Biarlah dia yang semakin bertambah, aku semakin berkurang. Hasil dari apa? Hasil dari memang nilai kerendahan hati. Tapi itu muncul ketika kita punya yang namanya teamwork. Kemaksimalan akan ada dalam hidup kita ketika kita mau untuk bekerja sama. Nah orang-orang yang menghidupi nilai kerjasama teamwork ini adalah, mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam kasih. Kasih itu memberi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak bermegah atas ketidakbenaran. So orang yang punya nilai teamwork, kerjasama dalam dirinya, dia akan punya kekuatan di dalam kasih. Lalu yang kedua, dia akan menjadi orang yang mudah bekerja sama. Dengan siapa saya cocok, dengan siapa saja mau ngobrol. Mau dipasangkan sama yang A, bisa kerjasama. Mau dipasangkan dengan yang B, bisa kerjasama. Bukan masalah selera ya Bapak Saudara, tapi karena ada kasih yang kuat, sehingga waktu diajak kerja sama yang lain, dia bisa nyambung. Ya. Lalu yang ketiga, tidak sensitif terhadap orang lain. Bisa secara dewasa membangun hubungan. Karena orang yang dewasa membangun hubungan, dia gak akan baper. Nah inilah, ketika ini kita miliki, maka kita akan punya teamwork yang sangat kuat. Saya bersyukur 8 tahun Sri Manahan berdiri, nilai teamwork ini semakin hari semakin kuat. Ya, semakin hari semakin kental. Dimana mulai menyadari bahwa tanpa tangan tubuh gak akan bisa berfungsi. Tanpa jari tubuh gak akan bisa berfungsi. Bagian organ yang paling kecil gak berjalan, tubuh gak akan bisa berfungsi maksimal. So teamwork ini adalah nilai daripada Sri Manahan. Saya butuh kamu. Yang terakhir, excellent service atau pelayanan yang excellent. Selalu ingin memberikan yang terbaik, yang mampu untuk kita berikan bagi orang lain. Wow Bapak Ibu Saudara,
Yang namanya excellent service ini, orang-orang yang punya excellent service, yang pertama dia akan selalu extra mile. Saya suka sekali bersyukur juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Tony Nardi dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Desember. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ikut, di mana dia sudah mengupas tuntas tentang apa itu arti extra mile. Bahwa orang yang extra mile dia nggak akan hitung-hitungan, ya, tapi dia selalu memberi yang terbaik dari yang bisa dia berikan. Matius 5 ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini artinya orang suruh bikin 1, kamu bikin 2. Orang datangnya jam 8, kamu datangnya jam setengah 8. Orang ngerjainnya mungkin 5 sampai 6 jam. Kalau orang yang extra mile, dia mau memaksa dirinya sehingga pekerjaan 5-6 jam dia bisa kerjakan lebih cepat. Yang namanya kerja lebih cepat pasti usahanya lebih besar, betul gak saudara? So ini adalah orang-orang yang extra mile, excellent service. Lalu yang kedua, tidak gampangan. Saya pernah menemukan dan sering menemukan orang-orang yang ketika mau mengerjakan sesuatu, misalnya contoh, menata meja kalau kita mau ada acara. Misalnya saya minta, kita cari, kita pakai taplaknya yang warna merah ya, gitu. Baru dicari, gak ada kak, yang lain aja ya warnanya. Saya pernah satu kali bilang, coba dicari, gak ada kak. Begitu saya masuk, saya cari, ada. Memang mesti bongkar sedikit, memang mesti ada usaha yang lebih kuat begitu ya. Karena tertumpuk-tumpuk di balik tumpukan kain yang lain. Tapi orang-orang yang extra mile, dia akan berusaha, bahkan kalau taplak merah itu nggak ada, setelah dibongkar nggak ada, dia akan bilang begini, kak nggak ada tapi kita beli aja ya. Itu adalah orang yang extra mile. Ngerti Bapak Saudara? So nggak gampangan, tidak mudah mundur. Contoh lagi misalnya, mengerjakan sesuatu aplikasi komputer, wah kayaknya susah ya, ya udah kita nggak usah dikerjain lah, ini di skip aja bagian yang ini. Kenapa? Karena saya nggak bisa dapat nih aplikasinya. Itu adalah orang-orang yang menggampangkan segala sesuatu. Tapi yang excellent dia akan mengupayakan sampai titik darah penghabisan. Dan saya yakin ketika kita mau berusaha, pasti kita dapat jalan keluarnya. Yang ketiga, rela berkorban. Nah ini satu geng ini. Kalau sudah extra mile, dia nggak gampangan, pasti di dalamnya rela berkorban. Sampai kadang-kadang berdarah-darah. Saya sangat salut dengan tim sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, dan saya mendapat pujian begitu ya. Saya nggak banyak kerja, tetapi saya yang dapat pujian. Sitri Manahan yang dapat pujian dari salah seorang yang menghubungi saya lewat media sosial. Kebetulan dia lihat saya posting, dia bilang begini, Ibu Glory hebat sekali ya. Saya bilang kenapa? Sekalipun yang dilayani gak banyak, tetapi selalu kalau bikin acara beri yang terbaik. Saya perhatikan dari dulu, Ibu kalau mau bikin acara selalu bikin yang terbaik. Waktu saya mendengarkan itu hati saya bersuka cita, bukan karena saya menerima pujian itu Bapak Ibu Saudara, tapi karena saya bergembira sebab anak-anak rohani, sebab tim saya sudah mulai menghidupi nilai ini, bahwa kita perlu excellent service. Mau beri yang terbaik. Bukan masalah siapa yang, berapa orang yang mau kita layani. Sebab yang kita layani bukan hanya manusia, tetapi kita sedang memberi kepada Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. 4 nilai inilah yang menjadi pegangan daripada Sitri Manahan. Itu sebabnya kalau sampai hari ini kita bisa melayani Tuhan, kalau sampai hari ini Sitri Manahan masih bisa terus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, itu karena ada nilai yang kami hidupi. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk menghidupi nilai ini. Sebab ketika kita menghidupi nilai ini, gak akan cuma ada sampai di tempat ini, tetapi juga ketika Bapak Ibu Saudara ada di pekerjaan, di keluarga, di rumah, dimanapun, nilai ini akan tampak. Karena sebuah nilai itu akan tertanam di dalam diri kita dan akan muncul lewat hidup kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama.
Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan taruh buat gereja kami dan untuk jemaat Siti Manahan. Tolong setiap kami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari kami boleh menghidupi keempat nilai ini yang Engkau taruh lewat gereja kami Bapa. Supaya biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka punya hati seorang hamba. Di mana kerendahan hati itu ada kuat dalam diri mereka. Jemaat juga adalah jemaat yang melihat setiap pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata hanya karena kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Tolong juga setiap mereka Tuhan supaya mereka boleh belajar untuk hidup dalam teamwork. Suami istri boleh menjadi satu teamwork bersama dengan anak-anak. Di usaha mereka punya teamwork dengan para pekerja mereka. Bahkan di kantor mereka bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja. Sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan. Dan tolong setiap jemaat Tuhan selalu punya excellent service. Beri ekstra dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Selalu mengupayakan yang terbaik. Sebab itulah keteladanan yang Engkau berikan. Di mana Engkau memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, ini waktunya kita akan membawa persembahan yang terbaik yang kita miliki, yang kita siapkan bagi Tuhan demi kemuliaan-Nya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin membagikan firman Tuhan sebagai dasar dari kita memberi kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam pengertian di sini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang percaya memiliki fungsi untuk membangun rumah Tuhan. Namun secara sederhana saya ingin membuat kita boleh melihat bahwa persembahan kita itu ternyata juga merupakan salah satu fungsi bagi kita membangun rumah Tuhan. Jadi jangan anggap sepele, bukan hanya sekedar kita melayani firman di mimbar dan lain sebagainya, tetapi persembahan yang kita berikan menurut Rasul Petrus ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk membangun rumah rohani. Jangan pernah sepelekan jumlahnya, jangan pernah minder dengan kondisi dan keadaan kita. Selama kita mau memberi, maka Tuhan akan memperhitungkannya dari sorga. Setiap hati yang mau memberi dan mau membangun rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini aja yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Silakan memberi, bisa lewat transfer langsung ke rekening BCA ataupun ke rekening BRI Gereja Siti Manahan. Silakan boleh antarkan perpuluhanmu ke gereja, kantor gereja pada jam kerja. Kami dengan senang hati akan terus menumpulkan setiap persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan dalam tujuan membangun rumah Tuhan di Siti Manahan. Kita berdoa, Tuhan biarlah setiap hati yang memberikan persembahan, Tuhan memberkatinya. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui persembahan kami dan rumah Tuhan boleh dibangun. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi, di setiap tempat, di rumah-rumah, dimanapun kau berada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetap terkoneksi, join di doa IG, dan lihat tanggal khusus di bulan ini, bulan Desember, ada beberapa event spesial yang akan gereja kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara diberkati. Haleluya.